Halo semuanya, kembali bersama dengan saya Jimika Santosa, coach dan hipnoterapis. Di sini teman-teman saya akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan kecemasan, gangguan kecemasan anxiety dan juga asam lambung ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih punya masalah, sering punya pikiran negatif setiap kali mau makan, ada pikiran takut kambuh, setiap kali mau makan ada pikiran nggak enak, atau ya tadi takut terjadi apa-apa, takut nanti muncul sensasi nggak enak, yang itu akhirnya mempengaruhi teman-teman dalam makan, dalam kualitas makan, dalam jumlah makan, dan tentunya itu akan sangat mengganggu dalam proses pemulihan teman-teman. Karena kalau teman-teman mau sehat, mau pemulihan lebih cepat, maka teman-teman juga perlu makan yang benar, makan yang nutrisi yang bagus dan seperti itu. Nah, tapi kalau kita terlalu banyak takut salah makan, takut khawatir ini, khawatir itu, maka tentunya itu akan mempengaruhi kecepatan dalam pemulihan ini ya. Jadi teman-teman, saya akan bahas di sini bagaimana supaya teman-teman bisa makan dengan hati tenang, hati nyaman, pikiran tenang, sehingga ketika teman-teman bisa mendapatkan itu, maka teman-teman akan bisa mendapatkan pemulihan kecepatan dari anxiety, kecemasan, dan juga asam lambung dengan jauh lebih cepat. Siapa mau? Ayo, siapa mau untuk tahu caranya? Nah, teman-teman kalau mau tahu caranya, silakan saksikan video ini sampai habis dan juga subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman dapat pemberitahuan pertama kali setiap kali ada video baru yang bermanfaat bagi teman-teman. Subscribe sekarang. Teman-teman semuanya yang memiliki masalah kecemasan dan juga asam lambung, pasti banyak yang sampai hari ini masih mempunyai pikiran-pikiran negatif setiap kali mau makan. Setiap kali mau makan apa, kemudian nanti mikirnya adalah negatif. Misalnya apa? Nanti kalau saya makan ini, nanti kalau kambuh gimana ya? Ya, nanti kalau kambuh asam lambungnya gimana ya? Kemudian mikir lagi adalah, nanti ini bener nggak makanannya ya? Ini salah makan nggak ya? Ini kalau salah makan gimana? Ya, ada seperti itu. Kemudian juga ada yang mikir biasanya adalah, waduh, kalau aku makan ini sesak nafas lagi nggak ya? Karena biasanya habis makan tuh aku sesak nafas. Ada juga yang mikir, waduh nanti makan ini begah lagi nggak ya? Karena biasanya habis makan tuh begah, kemudian asam lambung tuh naik, kemudian nafasnya sesak. Nanti kalau gitu lagi gimana ya? Bisa itu lagi nggak ya? Aduh. Ada yang mikir juga, aduh nanti kalau aku makan, aku nanti hilang kesadaran, kemudian mati nggak ya? Nah itu juga ada loh teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ngalami ya. Banyak keluhan-keluhan seperti itu setiap kali kita mau makan. Banyak pikiran-pikiran negatif seperti itu yang seringkali datang setiap kali kita mau makan ya. Jadi kalau kita bisa sederhanakan dari semua keluhan-keluhan ketakutan tadi, sebenarnya adalah kita takut mengalami rasa ketidaknyamanan di tubuh. Karena rasa ketidaknyamanan di tubuh itu dengan berbagai macam variasinya, entah perut begah, entah kemudian dada sesak atau nafas sesak, jantung berdebar dan lain-lain, itu semua nggak nyaman. Sehingga kita akan cenderung proteksi diri kita, pikiran kita akan cenderung untuk memproteksi, melindungi diri kita supaya hal itu tidak terjadi. Ya, kita akan waspada, berjaga-jaga istilahnya. Nah, masalahnya adalah setiap kali kita berjaga-jaga itu loh teman-teman, yang membuat kita akhirnya nggak enak ketika makan, pikiran kita nggak tenang ketika makan, gitu kan? Nah, teman-teman, efek dari kita terlalu banyak mikir, terlalu banyak takut A, takut B, takut C, seperti tadi saya bilang tadi, jadinya kita akan, kalau mau lebih aman, kita cenderung milih apa? Makannya yang tidak terlalu banyak nutrisinya. Kita akan cenderung makan bubur, seperti itu lebih sering. Kita akan sering makan yang ya begitu-begitu aja tiap hari. Dimana kita sebenarnya mau cari aman. Masalahnya adalah ketika kita cari aman, nutrisinya teman-teman, nutrisi yang kita butuhkan untuk tubuh kita, itu nggak cukup. Nah, nutrisi makanan yang kita butuhkan untuk tubuh nggak cukup, kemudian yang terjadi adalah Anda akan mengalami penurunan berat badan. Nah, ketika Anda mengalami penurunan berat badan dengan drastis 10 kilo, 15 kilo, seperti itu, yang terjadi Anda semakin takut. Waduh, tubuhku kurus, seperti itu. Kenapa kurus nih? Aduh, gimana dulu aku nggak sekurus ini, dulu aku segemuk itu, gitu kan? Sekarang sekurus ini. Aduh, mikir lagi, cemas lagi.
Kenapa ya cemas, takut lagi? Nah, cemas, takut lagi membuat teman-teman jadinya mikir lagi. Nah, kayak gitu. Itu yang harus dipotong, teman-teman. Harus dipotong. Dan saya harapkan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa memotong rantai itu. Karena kalau nggak dipotong, ya teman-teman akan mengalami siklus terus kan. Jadi kita selalu berjaga-jaga, kita takut itu terjadi, maka kita melakukan tindakan perilaku supaya itu nggak terjadi, yang kadang-kadang merugikan kita. Ya kan? Seringkali kan justru merugikan kita. Nah, sebenarnya kan nggak harus seperti itu, nggak harus se-ekstrim itu untuk kita berjaga-jaga. Karena ketika semakin kita berjaga-jaga, waspada, yang terjadi kita nggak relax, kita dalam survival mode. Kita dalam survival mode artinya kita dalam mode bertahan hidup. Oke? Mode bertahan hidup yang saya bilang adalah, sering saya bilang ke klien-klien saya, survival mode adalah ketika kita seperti dikejar predator. Predator itu banyak, dalam arti predator itu bisa singa, predator itu bisa ya misalnya kita kejar anjing, seperti itu. Kita kan berusaha untuk lari dari yang akan mengancam kita kan, sehingga kita masuk dalam mode survival itu. Ya, mode survival ini juga ternyata juga teman-teman alami hari ini. Kenapa? Karena takut kambuh. Takut nanti kalau begini kumat lagi. Karena saya pernah mengalami di masa lalu. Saya pernah di masa lalu seperti itu. Maka saya akan proteksi diri saya supaya itu tidak terjadi. Nah, ini yang saya sering bilang ke klien-klien saya, kamu hidup di masa lalu. Karena kamu selalu membayangkan masa lalu yang jelek, sehingga kamu akhirnya hidup di masa lalu, kamu takut, kamu proteksi diri kamu supaya masa lalu itu tidak terjadi. Tapi kalau misalnya itu terlalu akhirnya mempengaruhi aktivitas Anda selama ini, sedang Anda maunya sehat, tapi Anda terus berperilaku dengan masa lalu yang selalu begitu-begitu, Anda nggak fokus dengan masa depan Anda yang Anda inginkan, yang terjadi, ya begitu akhirnya muter terus. Jadi sadari aja teman-teman, kita tuh dalam survival mode. Anda itu dalam mode ketika takut, Anda dalam mode survival, Anda dalam mode bertahan hidup, Anda dalam mode untuk menjauhkan dari bahaya. Nah, itu akan membuat teman-teman jadinya cemas terus. Ya. Kalau cemas terus, asam lambung naik, ya. Cemas, asam lambung naik, cemas lagi. Bolak-balik aja teman-teman, cemas. Jadi nambah asam lambung. Asam lambung naik dengan gejala-gejalanya yang nggak enak, jadi cemas lagi. Ya, seperti itu akhirnya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan membahas solusinya ya. Jadi solusinya kalau teman-teman merasa bahwa saya takut salah makan. Oke ya. Takut salah makan, takut kumat, takut asam lambung naik, maka saran saya puasalah selama 7 hari. Pantang ya. Pantang selama 7 hari untuk tidak makan yang dipantang. Ya. Jadi jangan memaksa. Jadi teman-teman harus puasa benar-benar makanan yang harus dijauhi. Benar-benar nggak boleh makan itu. Jadi teman-teman harus menjauhi apa aja. Biasanya apa? Kalau asam lambung, biasanya apa? Asam, pedas, apalagi goreng-gorengan ya, lemak yang banyak seperti itu. Kemudian adalah mie instan, coklat, ya. Kemudian banyak hal lainnya. Teman-teman bisa cari deh, itu banyak pantangan-pantangannya. Nah, selama seminggu teman-teman hanya boleh makan yang diperbolehkan saja. Misalnya adalah apa? Nah, nasinya mendingan nasi beras merah kalau bisa. Kemudian sayur. Sayurnya sayur yang bening seperti itu masih oke. Atau sayur-sayur lain itu masih oke. Ya, teman-teman silakan jauhi dulu pantangannya selama 1 minggu aja. Nggak banyak-banyak, 1 minggu. Jadi teman-teman hanya makan yang memang sudah direkomendasikan oleh dokter. Biasanya kalau teman-teman ke dokter kan dikasih tahu kan, ini loh makannya ini, nama ini. Ya, turuti dulu. Kemudian setelah 1 minggu, teman-teman baru tes. Oke, kalau teman-teman suka makan bakso, tes dulu. Kemudian saya akan coba nyicip makan bakso dikit. Oke, jangan semua baksonya. Cicip, namanya cicip bisa 1 aja atau separuh. Oke ya. Kemudian setelah itu coba teman-teman lihat selama perubahan ini, selama Anda makan bakso ada rasa nggak nyaman nggak? Kalau ada rasa nggak nyaman berarti jangan dimakan dulu, besok lagi. Kemudian teman-teman coba misalnya makan yang lain, misalnya dalam 1 hari itu, hari ke-8 teman-teman boleh nyoba itu 2 jenis makanan ya. Nah,
Atau kalau mau aman ya satu jenis makanan. Intinya teman-teman coba makanan teman-teman suka. Oke, kalau teman-teman suka, ternyata lah saya suka misalnya makanan yang gorengan gitu kan. Oke, ya udah coba aja satu. Nah kalau teman-teman nggak masalah ya besok ya boleh, tapi jangan banyak-banyak lagi. Oke ya. Kemudian hari kedua tes lagi dengan yang lain. Hari kedua tes dengan yang lain, maka teman-teman akan tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh. Hari ketiga tes lagi. Jadi teman-teman setelah Anda tahu tesnya, mana yang benar, teman-teman akan punya keyakinan, oh kalau makan ini aman. Udah, kalau gitu nggak perlu lagi takut salah makan. Nah, kemudian solusi kedua teman-teman untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif, nanti takut sensasi lagi, takut kumat lagi, seperti itu, maka pikiran itu teman-teman, anggaplah itu menjadi suatu sosok imajinasi tertentu. Ya, imajinasi tertentu, jadi buat dalam bentuk imajinasi tertentu. Misalnya itu adalah bentuknya adalah si gober, ya, gober bebek, seperti itu. Kemudian Anda semua itu, pikiran-pikiran itu yang Anda imajinasikan menjadi gober bebek, itu Anda remes-remes, Anda jatuhin ke bumi, seperti itu. Ya, jadi Anda memvisualisasikan pikiran ini, divisualisasikan. Karena udah jadi visualisasi, udah ada gambar seperti itu, kemudian Anda bisa lakukan apapun terhadap gambar ini. Anda ambil, Anda buang, seperti itu. Anda bisa lakukan seperti itu untuk mengatasi pikiran negatifnya. Kemudian langkah ketiga, kalau teman-teman merasakan rasa nggak nyaman, selain menggunakan cara yang tadi, teman-teman juga bisa menggunakan pernafasan perut. Nah, pernafasan perut sudah saya bahas di video ini, ya kan? Jadi teman-teman lakukan pernafasan perut untuk teman-teman bisa menenangkan diri teman-teman. Jadi poinnya adalah kita tenang dulu sebelum makan. Nggak boleh Anda membiarkan pikiran Anda kemana-mana. Jadi Anda harus tenang dulu, baru kemudian Anda makan. Ya, itu poinnya. Itu harus banget teman-teman perhatikan. Solusi keempat adalah mereframing teman-teman. Reframing itu artinya apa? Mengubah makna, mengubah arti dari makan. Yang sering saya katakan adalah kalau Anda makan, saya itu makan untuk sehat. Saya makan itu untuk menambah energi saya. Saya makan supaya saya semakin bertambah gemuk misalnya. Kalau teman-teman kurus ya, mau gemuk lagi seperti itu. Nah, saya makan untuk saya menambah berat badan saya, seperti itu. Jadi reframing teman-teman, mengubah makna yang selama ini teman-teman negatif. Makan negatif, makan akan kambuh, makan akan sesak nafas, makan perut begah, makan asam lambung kumat. Nah, itu kan arti tentang makan yang semuanya cenderung negatif, membuat Anda jadi cemas, teman-teman. Ya, itu harus diubah. Silakan Anda rubah sesuai yang teman-teman suka ya. Yang penting teman-teman adalah merasa nyaman dengan reframing atau dengan makna baru yang teman-teman berikan tentang makan itu. Solusi kelima teman-teman adalah dengan cara teman-teman memberikan sugesti positif. Sugesti positifnya itu harus sering dilakukan. Sugesti positifnya kalimatnya apa? Sebelum, selama, dan setelah makan, lambung saya baik-baik saja. Lambung saya sehat-sehat saja. Nah, itu adalah sugesti positif, kata-kata positif yang teman-teman harus lakukan sering-sering. Jadi tidak hanya ketika mau makan, ya, tapi lakukan juga ketika pagi, ketika siang, sore, malam, seperti itu lakukan, ya. Dan kemudian teman-teman, kalau ternyata teman-teman sudah mengalami perbaikan di lambung, ya, kemudian teman-teman juga katakan juga, tuh kan bener kan? Sebelum dan selama dan setelah makan, lambung saya aman-aman saja, lambung saya sehat-sehat saja. Nah, gitu. Nah, teman-teman silahkan lakukan afirmasi atau sugesti positif ini lebih sering. Semakin sering akan semakin bagus. Nah, demikian teman-teman video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang mengalami takut setiap kali mau makan, sehingga teman-teman bisa mengalami pemulihan dengan lebih cepat. Ya, dan ditunggu komentarnya teman-teman. Dan juga follow Instagram saya, Jimmy K. Santosa, di mana saya akan berbagi sharing juga tentang masalah kecemasan. Di mana saya akan juga membahas tentang kecemasan secara umum dan juga kecemasan secara khusus, ya. Dan teman-teman silahkan komentar juga di sini, bisa banyak-banyaknya, ya. Dan saya akan coba jawab. Terima kasih semuanya, semoga semuanya semakin baik. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.